Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Talabat talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali pelajaran kita. Dan sekarang kita sampai di halaman 87 ya. Silahkan dibuka bukunya. Dan kita sampai di poin keempat ya, dari 4 poin yang harus diimani jika seorang itu mengatakan dia beriman kepada Allah. Yang pertama adalah dia mengimani bahwa Allah itu ada. Yang kedua, dia mengimani bahwa Allah itu memiliki sifat rububiyah yang menciptakan segala sesuatu, mengatur dan menguasai segala sesuatu. Lalu yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah, bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak untuk disembah. Nah, kita sekarang di pembahasan terakhir dari keimanan pada Allah ini, yaitu mengimani asma dan sifat Allah, nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Itsbatu ma athbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi, yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau di dalam sunnah, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal asma'i was sifati, dari nama-nama dan sifat, alal wajhil laiki bihi, sesuai ya, dengan sisi yang pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala, min ghairi tahrifin, satu, wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin. Ya, dia tanpa mengimani Allah ya, itu tanpa tahrif. Tahrif ini artinya menyelewengkan makna. Yang kedua ta'til, ini artinya menolak nama dan sifat. Yang ketiga takyif, ini bertanya bagaimana. Yang keempat tamthil, itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi ada ya, 3 poin yang harus kita pahami ketika kita membicarakan masalah nama dan sifat Allah. Definisi yang harus kita pahami ketika kita membicarakan nama dan sifat Allah itu 3 poin intinya. Yang pertama, kita menetapkan apa yang Allah tetapkan ya, untuk dirinya sendiri dari nama dan sifat. Jadi Allah itu kan sudah pernah kita bahas ya. Nama yang paling terkenal, paling masyhur, paling semua orang tahu bagi Allah itu ya Allah. Akan tetapi ya, Allah sendirilah yang mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Paham? Nah, jadi poin pertama yang harus kita garis bawahi, kita itu menetapkan nama dan sifat Allah berdasarkan apa yang Allah kabarkan sendiri dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Jelas ya, jadi kalau kita ngomong masalah Allah, tidak boleh sembarangan. Kita harus pakai Al-Quran, harus pakai hadis Nabi ya. Al-Qurannya ngomong apa, hadis Nabinya ngomong apa ya. Saya contohkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabarul mutakabir. Itu semua kan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Jadi Allah itu ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim ya, memiliki nama-nama yang lain yang sebagaimana disebutkan Allah dalam Al-Quran itu ya. Paham? Allah misalkan mengatakan Allahu aliyul kabir, Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Ya kita katakan seperti itu, Allah itu maha tinggi ya, Allah itu maha besar, yang tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita imani seperti itu. Paham? Lalu Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, misalkan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama. Yang menghafalnya, yang menjaganya, dia akan masuk surga. Di sini bisa dipahami dulu. Jadi yang pertama ini menetapkan nama dan sifat Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu poin pertamanya dulu ya. Lalu poin keduanya adalah
kita menetapkan nama dan sifat Allah itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Bahwa Allah itu adalah sang pencipta. Ya, tentunya sang pencipta tidaklah sama dengan ciptaannya. Jadi kita itu mengimani Allah, mengimani nama dan sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Dan itulah nama-nama dan sifat-sifat yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti banyak ya di dalam Al-Qur'an. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengabarkan kalau Allah itu sang pencipta. Ya, yang tentunya sangat berbeda dengan makhluknya. Nah, jadi Allah memiliki keagungan, kemuliaan yang harus kita agungkan. Tidak boleh kita merendahkan sama sekali nama dan sifat Allah Ta'ala. Paham? Lalu yang ketiga, dari definisi Utsaimin ini, kita kenal adanya definisi ini nih. Ya. Tahrif, ta'til, takyif, dan juga tamthil. Apa itu? Naam. Ya, jadi yang pertama tadi kan mengimani nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang kedua, nama dan sifat Allah itu sesuai dengan keagungan Allah. Lalu yang ketiga ini dia. Ketika kita mengimani nama dan sifat Allah tanpa melakukan 4 perkara ini. Ya, yang pertama tahrif. Apa itu tahrif? Tahrif itu saya jelaskan secara ringkas dulu. Nanti insya Allah akan kita pelajari nih. Ya, di kelas berikutnya ya. Mempelajari masalah asma wa sifat secara lebih mendalam. Tahrif itu adalah menyelewengkan makna. Ya, menyelewengkan makna. Menggeser makna. Ya, jadi misalkan ya memang nanti dibagi-bagi lagi, ada tahrif lafzi, ada tahrif ma'nawi ya. Nah, tapi al-muhim ya, yang perlu kita sampaikan secara ringkas dulu di sini bahwa tahrif itu menggeser makna tidak sesuai yang Allah inginkan. Jadi misalkan Allah mengatakan Allah itu beristiwa di atas arsy. Kalimatnya istawa. Ya. Lalu ada orang ngomong, nah Allah kalau beristiwa di atas arsy berarti Allah itu butuh tempat dong. Ya, seperti ustadz terkenal yang di Indonesia itu kan bingung dia. Ada duet maut yang bingung. Katanya Allah kalau beristiwa membutuhkan tempat dong. Berarti Allah butuh tempat duduk, Allah butuh tempat singgah sana. Wah, kalau kayak gitu berarti Allah kayak makhluk dong. Ya. Nah itu kan pikiran dia. Dia kalau duduk di atas kursi, tidak ada kursinya ya jatuh dia. Lah ini kok dia menyamakan Allah dengan dia sendiri, dengan makhluk. Itu kan tidak boleh. Paham? Nah maka tahrif itu adalah menyelewengkan maknanya. Oh, makna istiwa itu bukan istiwa kali, bukan berada di atas sesuatu gitu kali. Maknanya adalah istaula, menguasai. Allah itu menguasai arsy. Jadi Allah itu tidak butuh tempat katanya. Mereka ngomong begitu, paham? Jadi istiwa itu maknanya istiwa. Ya. Maknanya istiwa. Ya, tidak boleh kita kemudian ngomong yang macam-macam. Ya. Nanti ada perkataan Imam Malik terkait dengan 4 perkara ini nanti saya sebutkan. Ya, jadi istiwa itu tinggi dan berada di atas sesuatu, udah begitu. Bagaimana tingginya ininya, bagaimana nggak usah kita bayangkan. Allah itu maha mampu, maha besar, maha segalanya. Wis pokok istiwa mananya istiwa, jangan dirubah menjadi istaula. Istaula itu artinya menguasai. Ini namanya tahrif, menyelewengkan makna dari istiwa dirubah menjadi istaula. Paham? Lalu yang berikutnya yang tidak dibolehkan adalah taktil. Yang kedua adalah taktil. Taktil itu apa? Menolak nama dan sifat Allah, gampangnya begitu. Jadi misalkan ya ini pahamnya Jahmiyah. Ya, pahamnya orang-orang yang mengikuti Jahm bin Safwan. Ya, orang yang hidup di akhir-akhir masa tabi'in dan dia akhirnya dihukum mati ya oleh khalifah, oleh gubernur Khalid, gubernur di Irak saat itu namanya Khalid bin Abdillah Al-Qasri ya, rahimahullah ta'ala, karena memang dia keluar dari Islam ya. Di antara madhabnya itu ya dia mentaktil nama dan sifat Allah ini, menolak nama dan sifat Allah. Bagaimana? Contoh, Allah mengatakan Allah itu Al-Basir ya.
Apa arti al-basir? Al-basir itu maha melihat. Nah, orang yang mentaktil ini seperti Jahmiyah mengatakan Allahu basirun biduni basor. Allah itu maha melihat tanpa penglihatan. Maaf kalau saya ngomong kita bisa melihat tanpa mata. Mungkin enggak? Kita bisa memegang tanpa tangan. Kita bisa melangkah tanpa kaki. Mungkin enggak itu terjadi? Waliyadzubillah. Itulah yang dinamakan taktil. Dia menolak nama dan sifat Allah. Jadi dia mengatakan Allah itu punya tangan tapi nggak ada tangan. Allah itu melihat tapi tanpa penglihatan. Mendengar tapi tanpa pendengaran. Tapi cerita nih, kita saja dilokke, kamu itu punya telinga tapi nggak bisa dengar gitu aja marah kok. Apalagi orang mengatakan Allah itu mendengar tanpa pendengaran. Waliyadzubillah, itu penghinaan sekali pada Allah. Maka orang yang mengtaktil nama dan sifat Allah ini seperti kalangan orang-orang Jahmiyah ini dikatakan oleh para ulama hukumnya kafir, keluar dari Islam, jelas ya, karena dia menolak nama dan sifat Allah ya. Nanti dia tolak itu semuanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dia tolak, oh itu artinya, oh itu begini, dia tolak. Waliyadzubillah, tidak boleh. Lalu yang tidak boleh yang ketiga adalah takyif. Apa itu takyif? Takyif itu bertanya bagaimana kalau bahasa Indonesia letterlek terjemahannya. Ya. Jadi dia membagaimanakan. Allah misalnya mengatakan yadullahi fauqa aidihim. Ya, berarti Allah memiliki tangan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ya. Mereka ya. Lalu orang yang mentakif ini tekon tanya bagaimana tangan Allah? Tangan Allah itu segede apa? Tangan Allah itu bentuknya kayak apa ya? Dan sebagainya. Paham? Itu namanya takif. Jadi kita nggak boleh ketika kita membaca Allahu Sami'un Basir, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Kita nggak boleh tanya tuh, ya penglihatannya Allah tuh kayak gimana ya? Apa sebesar apa ya? Kok semua alam semesta kelihatan? Ya, ya ini masalah keimanan. Ya, kita yakin kita nanti akan ketemu Allah Ta'ala. Dan Allah akan kita lihat di surga nanti. Ya, tapi memang kita di dunia ini disuruh untuk menetapkan nama dan sifat Allah ini sesuai dengan apa yang Allah kabarkan. Jadi Allah itu ngabarkan sendiri. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah maha tinggi, Allah maha ini dan itu semuanya dalam Al-Quran ya kan. Ya kita yakini udah begitu aja selesai. Allah di atas arsy, udah kita ngomong Allah di atas arsy selesai. Nggak usah ngomong, wah arsy Allah itu piye ya? Ini ya bagaimana ya? Nah, kita mau ngomong itu semua boleh kapan asal ada dalilnya. Paham itu? Ya, jadi misalkan kita tetapkan bahwa Allah itu memiliki dua tangan. Dari mana dalilnya? Allah mengatakan bal yadahu mabsutatani. Ya, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Iya. Nah, jadi seperti itu boleh kapan asal ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh. Ya, kita tanya-tanya tentang Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita lah nanti yang akan ditanya, bukan Allah yang akan ditanya. Kita justru yang akan ditanya mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita katakan. Paham? Lalu yang keempat, yang tidak boleh yang keempat adalah wala tamthil ya. Yang keempat itu tamthil. Apa itu tamthil? Tamthil itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya maaf, saya contohkan. Ada orang ngomong, ya, Allahu Sami'un Basir misalkan. Allah itu maha melihat, maha mendengar. Maka ada orang yang mentamsil ini dia mengatakan Allah itu apa? Allah itu penglihatannya seperti penglihatan manusia, begitu. Matanya Allah persis seperti mata manusia. Misalkan, ini penghinaan kepada Allah. Tidak boleh, ya. Sang pencipta disamakan dengan penciptaannya, apalagi seperti kita ini yang sangat sekali banyak kekurangan. Ya, orang yang mentamthil ini dia tega mengatakan demikian. Paham? Ya, dia tega mengatakan menyerupakan Allah dengan makhluk. Saya kalau ngomong, ya, kamu misalkan ini, kamu punya mata nggak? Oh ya punya, matamu tuh loh kayak matanya ayam. Marah nggak kira-kira? Disamakan mata kita dengan mata ayam. Kamu punya telinga ya? Iya, telingamu tak kayak telinga monyet. Marah nggak kira? Marah lah tentunya. Kamu punya tangan ya? Tangan kok ngeradil temen, misalnya orang Jawa bilang ya kan. Tangan kok ngeradil men. Kaya tangane apa misalnya? Kaya tangane tikus misalnya. Pasti kita marah itu.
Karena kita diserupakan dengan sesuatu yang itu tidak sama levelnya dengan kita. Lah kita kok disamakan dengan tikus, dengan monyet, dengan ayam? Paham? Nah, maka sang pencipta tidak boleh disamakan dengan makhluk. Paham ini? Ini perkara yang sangat penting sekali, 4 perkara ini ya. Jadi apa? Tahrif, taktil, takyif, dan tamthil ini tidak boleh dilakukan. Nah, saya tadi sampaikan bahwa saya akan menyampaikan satu kisah ya, yang mana Imam Malik bin Anas rahimahullah taala ya, pernah suatu ketika ada murid begitu yang duduk di majelisnya, lalu dia mengatakan pada Imam Malik, "Ya Imam, innallaha stawa 'alal arsy." Wahai Imam, sungguhnya Allah itu beristiwa di atas arsy. Kaifastawa? Orang ini lalu bertanya, bagaimana Allah beristiwanya itu, wahai Imam? Maka Imam Malik pun marah. Maksudnya marah sambil menahan kemarahannya. Lalu beliau mengatakan satu kalimat yang sangat terkenal sekali di buku-buku akidah, ya pasti ada kalimat itu. Ya. Imam Malik mengatakan, al-istiwa'u ma'lumun. Ya, istiwa itu maklum. Istiwa itu maklum artinya secara bahasa Arab. Artinya tinggi dan berada di atas sesuatu. Wal kaifiyatu anhu majhulatun. Dan tata cara Allah beristiwanya majhul, tidak kita ketahui karena kita makhluk dan Allah itu sang pencipta. Urusan yang ada di perut kita saja kita nggak tahu kok. Bakteri E. coli yang ada di usus kita tahu nggak? Sedang apa dia? Sedang tidur, sedang makan, atau sedang nyangkul-nyangkul, atau sedang apa kok kita makan bisa memproses seperti itu. Nanti darah kita nih alirannya kita juga nggak tahu tuh berapa liter sehari yang keluar ke kanan ke kiri dan sebagainya. Tubuh kita aja nggak tahu, apalagi Allah Ta'ala suruh tahu, kita tentunya tidak tahu. Maka Imam Malik mengatakan tadi, wal kaifiyatu anhu majhulah. Bagaimana Allah beristiwa itu ya kitanya yang nggak tahu tentunya, karena Allah sang pencipta, kitanya makhluk. Lalu yang ketiga, Imam Malik mengatakan wassu'alu anhu bid'atun. Dan bertanya tentang perkara itu adalah bid'ah, pertanyaan yang tidak ada tuntunannya. Jadi Imam Malik ketika ditanyai Allah bagaimana beristiwa, menjawab 3 itu. Yang pertama, istiwa itu maklum, tinggi dan berada di atas sesuatu. Ya sudah, kita tetapkan begitu aja. Lalu yang kedua, kaifiatnya, tata caranya majhul, makhluk tidak ada yang tahu karena Allah sang pencipta. Lalu yang ketiga, wasu'alu anhu bid'atun. Tanya tentang itu, bagaimana Allah beristiwanya, apakah tidur, apakah miring, apakah di atas kursi. Ini pertanyaan yang bid'ah. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, bagaimana sih Allah itu beristiwa? Nabi nggak pernah tanya, paham? Lalu para sahabat yang muridnya Nabi juga tidak pernah tanya kepada Nabi, wahai Nabi, gimana sih caranya Allah beristiwa? Tidak pernah tanya. Murid-muridnya sahabat dari kalangan tabi'in tidak pernah tanya juga. Muridnya bagaimana Allah beristiwa itu. Murid-muridnya para tabi'in, jadi kalangan tabi'ut tabi'in, tidak pernah tanya juga pada para tabi'in, bagaimana Allah beristiwa itu. Apakah tidur, apakah begini, apa begitu. Tidak pernah. Maka kita ini mengimani Allah itu maha mampu melakukan segala sesuatu. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi kita nggak repot-repot, nggak usah berpikir seperti 2 ustadz yang kebingungan di YouTube itu, ya, yang saling mendiskusikan melecehkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang dari kalimat istiwa yang akhirnya kemana-mana. Ya tentunya tahu kan, siapa, tidak usah dicari ya, tidak usah dicari. Yang jelas itu pemahamannya bukan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, bukan pemahaman yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Mereka mencari pemahaman tidak tahu dari mana, ya, karena memang banyak ya di Indonesia ini tersebar bid'ah dalam masalah agama, dan qadarullah pelaku-pelakunya orang-orang top, orang-orang yang ditokohkan, waliyadzubillah ya. Maka penting bagi kita ini memahami akidah sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, pemahamannya Rasul, pemahamannya sahabat, dan pemahamannya murid-murid para sahabat. Paham ya? Jadi ini ketika kita ngomong masalah nama dan sifat Allah harus pakai dalil Al-Quran dan Sunnah ya. Dan sesuai perkataan Imam Malik tadi, menguatkan tidak bolehnya kita mengatakan atas nama Allah tanpa ilmu, karena bisa jatuh dalam 4 perkara ini, bisa jadi tahrif, taktil, takyif maupun tamtsil.
Baik, sekarang dipahami ya. Jadi 3 unsur penting yang harus dipahami ketika orang mengatakan dia beriman kepada nama dan sifat Allah. Dalil, sekarang dalil dari nama dan sifat Allah itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang paling indah. Maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang indah tersebut. Dan tinggalkan orang-orang yang mengingkari namanya. Ya, mereka akan dibalas dengan apa yang mereka lakukan. Ya, jadi Allah mengatakan sendiri bahwa ada orang-orang yang yulhid, yang mengingkari nama dan sifat Allah Ta'ala. Itu orang-orangnya ada dan hidup sampai sekarang. Ya, dan banyak pemahaman karena itu pemahaman yang turun temurun. Paham ya? Kemudian dalil yang kedua tentang asma wa sifat, Allah mengatakan walahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dan milik Allah lah al mathalul a'la, permisalan yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha besar lagi maha bijaksana. Ya. Nah, jadi yang dimaksud kalimat mathal ini disebutkan oleh sebagian ulama, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan, Allah maupun Rasul menyebutkan apa yang bisa dipahami dengan bahasa manusia. Ya, jadi misalkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an tadi bal yadahu mabsutatani, tangan Allah Subhanahu wa taala itu, 2 tangan Allah itu terbuka. Jadi kalimat tangan itu sudah tergambar begitu. Ya, tapi bagaimana tangannya itu yang kita tidak tahu. Kita serahkan itu pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yakini Allah itu memiliki tangan. Paham itu? Dan permisalan tangan bagi Allah permisalan yang paling tinggi, ya. Karena dialah sang pencipta. Bagaimana bentuknya, bagaimana itu nanti kita akan lihatnya di akhirat. Nanti kita akan diperlihatkan pula, ya, wajah Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Kemudian ya ketika Nabi misalkan menyebutkan bahwa kursi, kalimat kursi, ya, wasi'a kursiyu samawati wal ard, terkenal kan ayat kursi, ya, itu ditafsirkan para ulama kan ya berdasarkan hadis Nabi, kursi itu adalah maudhi'u qadamai rahman. Kursi itu adalah tempat Allah Subhanahu wa taala meletakkan kedua kakinya. Jadi Allah menyebutkan, ya, Nabi menyebutkan Allah punya kaki, tapi bagaimana bentuknya, lillahil mathalul a'la. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang semisal dengan Allah satupun, ya, makhluk, dan dialah yang maha melihat lagi maha mendengar. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya mengabarkan nama dan sifat Allah itu di Al-Qur'an dan juga melalui lisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dan yang terakhir ini sudah saya sebutkan tadi, ya, kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah itu, ini ayat ini sangat penting sekali, ya, surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak serupa dengan satu apapun, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya, sampai sini dulu. Ini pendasaran tentang asma wa sifat ini tolong dipahami dengan baik sekali, ya, karena ini sangat penting sekali. Dan nanti besok akan saya jelaskan kelompok yang sesat dari nama dan sifat ini. Nanti saya sampaikan berikutnya, ya. Baik, kita akhiri dulu dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.